Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamsil Mahendra dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tantangan-tantangan dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. Sebelum masuk pada intinya, dalam melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek itu tidak gampang, apalagi bagi guru dan kelas atau siswa-siswa yang belum biasa melakukan hambatan-hambatan dalam kesulitan mungkin akan ditemui saat proses sedang berjalan. Tetapi guru harus yakin bahwa lambat laun kelas atau siswa akan terbiasa dengan model pembelajaran ini. Bagaimanapun model pembelajaran berbasis proyek sangat baik untuk dilaksanakan di dalam pembelajaran. Nah, kita masuk intinya. Berikut ini beberapa hambatan yang mungkin akan ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek oleh guru yang belum biasa melakukannya. Nah, yang pertama, menentukan masalah yang akan jadi acuan pemecahan masalah untuk proyek. Nah, penentuan masalah bukanlah hal yang gampang. Masalah-masalah memang sebaiknya digagas oleh siswa setelah mereka diberi stimulus oleh guru. Nah, stimulus ini mesti direncanakan dengan baik sehingga masalah yang dirasakan oleh siswa benar-benar bagus untuk dibuat pemecahannya melalui sebuah proyek. Seringkali siswa hanya mengajukan masalah yang sangat sederhana, dalam artian pemecahannya dapat dilakukan dalam waktu sangat singkat, atau barangkali keadaannya sebaliknya, siswa mengajukan masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan melalui sebuah proyek untuk dikerjakan oleh mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, hal ini tentunya menjadi sebuah dilema bagi guru. Nah, masalah-masalah yang telah diidentifikasi oleh siswa dan kelompoknya tentunya adalah harapan guru, tetapi seringkali masalah yang berhasil mereka identifikasi tadi belum cocok untuk dijadikan dasar pelaksanaan sebuah proyek untuk mereka. Nah, ketika guru berusaha mengarahkan ke suatu masalah berdasarkan gagasan guru, bisa saja masalah tersebut tidak lagi menarik bagi siswa dan kelompoknya, sehingga dari awal pembelajaran berbasis proyek yang akan mereka kerjakan tidaklah terlalu menyenangkan. Oleh karena itu, guru perlu hati-hati dalam menentukan permasalahan yang akan diangkat menjadi proyek. Yang kedua, membuat semua siswa berpartisipasi aktif dalam proyek mereka. Nah, hubungan ini sangat berkaitan dengan model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan secara berkelompok. Masalah besar dalam sebuah kelompok seringkali adalah adanya anggota yang tidak berpartisipasi secara optimal, sementara yang lainnya mendominasi secara berlebihan. Suatu proyek dalam pembelajaran bisa saja membuat semua siswa anggota kelompok belajar. Mereka mungkin akan belajar melalui cara mereka masing-masing sesuai minatnya terhadap sub-sub tugas yang harus diselesaikan dalam proyek tersebut. Adapun beberapa siswa mungkin lebih tertarik dengan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan bersifat fisik, sementara yang lain cenderung lebih suka mengerjakan hal-hal yang bersifat menggunakan pemikiran. Hal ini memang ada baiknya juga karena siswa akan melakukan hal-hal yang lebih disukainya untuk menyelesaikan proyek per kelompok atau kelompoknya. Akan tetapi muncul pertanyaan di mana apakah siswa akan memperoleh keterampilan yang sama. Nah,
proyek dikerjakan di luar jam belajar khusus yang telah dialokasikan di kelas. Nah, oleh karena itu guru juga akan kesulitan untuk memonitor siswa mana yang bekerja atau belajar dan mana yang tidak atau kurang. Yang ketiga, memberi nilai dengan adil. Ketika permasalahan kedua yang sudah saya jelaskan tadi itu maka muncul hal ini akan berlanjutan pada hambatan berikutnya, yaitu kesulitan untuk memberikan penilaian yang adil kepada siswa. Nah, tentunya tidak adil jika guru memberikan nilai yang sama kepada semua siswa pada satu kelompok. Nah, siswa harus mendapatkan nilai berdasarkan kontribusi mereka kepada proyek kelompoknya. Ketika hal ini harus dilakukan dan proyek tidak selalu dikerjakan di hadapan guru, nah maka akan sulit menentukan beberapa besar seorang anggota kelompok dalam proyek tersebut. Hal ini mungkin dapat minimalisir dengan terus membuat catatan-catatan saat guru berinteraksi dengan kelompok siswa. Yang keempat itu model pembelajaran memonitor kemajuan belajar pada setiap siswa. Hal ini sangat berhubungan lagi dengan masalah penilaian yang adil dan tidak adil masing-masing siswa dalam kelompoknya untuk menyelesaikan proyek. Nah, salah satu hal penting yang harus diraih dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa. Berkaitan dengan peningkatan keterampilan, sangatlah krusial untuk memonitor apa peran atau siswa dalam kelompoknya. Apakah siswa ini terlibat dengan peran yang berbeda atau mengerjakan subtugas yang sama. Misalnya saya berikan contoh, seorang siswa dalam kelompoknya bisa saja perannya melalui sebagai tukang presentasi saja karena ia lebih pandai tampil berbicara di depan kelas, sementara yang lain menyukai mengerjakan pekerjaan fisik untuk menyelesaikan proyek-proyek masing-masing. Nah, mungkin itu saja penjelasan model pembelajaran berbasis proyek dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.